Selamat siang Pak Menteri. Selamat siang, Mbak Ani. Kita mulai Pak Menteri. Boleh, silakan. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Yang terhormat Bapak Menteri Perdagangan, Bapak dan Ibu pejabat eselon 1 serta teman-teman media. Terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada siang hari ini. Ada sekitar 26 Pak Menteri dari media cetak, elektronik, dan juga ada online. Yang telah hadir secara virtual pada siang hari ini pada konferensi pers Menteri Perdagangan terkait dengan stabilisasi harga dan pasokan bahan pokok selama PPKM serta kinerja ekspor-impor semester 1 tahun 2001. Untuk itu kepada Pak Menteri kami persilakan. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Mbak Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman media, pada siang hari ini saya didampingi segenap pejabat di Kementerian Perdagangan. Tentunya di sini ada PLT Dirjen Daglu, ada staf ahli saya Ibu Frida, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, dan staf ahli saya Ibu Arlinda juga. Itu yang saya lihat, ada Pak Kasan juga dari BP3. Jadi di sini semua lengkap. Bapak dan Ibu, seperti telah diutarakan oleh Ibu Ani tadi, saya ingin memberikan beberapa items tentang progres daripada kestabilan harga di dalam rangka PPKM, evaluasi PPKM kemarin yang diperpanjang sampai tanggal 2 untuk sementara untuk sebagian daerah di Jawa dan Bali, begitu juga yang di luar Jawa dan Bali. Jadi kalau kita lihat harga-harga seperti beras medium, Bapak dan Ibu, harga stabil. Kalau kita lihat perbandingan antara minggu lalu tanggal 16 Juli dan hari ini tanggal 2, data saya terakhir adalah tanggal 23 Juli berbanding dengan 16 Juli lalu, harga stabil, beras medium di 10.300, dan ini kalau dibandingkan bulan lalu terjadi penurunan sekitar kurang dari 2%, yaitu 1,9%, yaitu di 10.500. Begitu juga dengan beras premium, hari ini data tanggal 23 Juli berbanding dengan tanggal 16 Juli lalu, harga stabil di 12.300, meskipun terjadi penurunan dibandingkan dengan bulan lalu 23 Juni, yaitu 12.400 atau setara dengan 0,81%. Jadi semua baik. Kemudian juga kita lihat harga gula stabil dari bulan lalu, minggu lalu, dan hari tanggal 23 Juli, yaitu di 13.000. Kemudian kalau kita lihat juga di harga minyak goreng, baik curah, kemasan sederhana atau premium, seluruhnya masih dalam keadaan stabil, yaitu di 13.400. Kalau ada kenaikan sedikit di harga minyak goreng curah dan minyak goreng curah sebesar Rp100 atau setara dengan 0,75%. Begitu juga dengan kemasan sederhana, kalau kita lihat antara hari harga tanggal 23 dan minggu lalu tanggal 16, harga stabil di 14.100 dan terjadi kenaikan harga Rp100 dari 14.000 dibandingkan dengan 23 Juni 2021. Begitu juga dengan harga daging sapi, Bapak dan Ibu, hari ini tanggal 23 harganya 126.600. Kalau berbandingkan dengan minggu lalu terjadi penurunan seharga Rp300, yaitu 126.900 pada tanggal 16 Juli maksud saya. Dan kalau kita bandingkan dengan bulan lalu, terjadi kenaikan antara 125.700 menjadi 126.600. Jadi terjadi kenaikan kira-kira 0,72% atau Rp900. Jadi artinya stabil. Begitu juga dengan daging ayam, Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat harga juga
kalau kita perbandingkan antara tanggal minggu lalu tanggal 16 Juli yaitu 33.500, hari ini ada kenaikan sedikit 33.700, meskipun dibandingkan dengan bulan lalu terjadi penurunan hampir 8% di 36.700. Telur ayam ras juga begitu Bapak dan Ibu, terjadi kenaikan sedikit dari 25.700 pada minggu lalu menjadi 26.200 pada tanggal 23 Juli lalu, dan itu ada kenaikan Rp200 dibandingkan bulan lalu, yaitu Rp26.000. Harga bawang merah juga begitu, stabil. Kalau ada kenaikan juga kenaikan sedikit, yaitu dari 32.100 menjadi 33.300. Ini disebabkan karena cuaca ekstrim di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ini mendekati panen, jadi mestinya bulan Agustus akan kembali normal. Harga kedelai juga stabil Bapak dan Ibu, yaitu di 12.500 minggu lalu, 12.400 pada bulan lalu, dan hari tanggal 25 Juli kemarin, tanggal 23 Juli kemarin adalah 12.500. Yang ada kenaikan adalah harga cabai. Kalau kita lihat ini terjadi kenaikan lumayan, yaitu dari 31.700 pada bulan Juni, 23 Juni lalu, naik menjadi 36.500 pada minggu lalu, bulan Juli, tanggal 16 Juli 2021, dan naik lagi menjadi 38.500 untuk cabai merah keriting. Ini terjadi karena siklus musiman, dan ini kita mendekati masa panen baru, jadi mudah-mudahan bulan Agustus akan lebih baik. Itu juga konsisten dengan harga cabai rawit merah, yaitu 58.000 pada bulan lalu. Hari ini tanggal 23 Juli kemarin menjadi 71.000 atau terjadi kenaikan 22,41%. Untuk bawang putih harga stabil di 28.900 pada bulan lalu, dan hari ini menjadi 29.500 atau terjadi kenaikan kira-kira lebih 22%. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat semua harga barang-barang sebenarnya baik. Kalau kita lihat seperti gula pasir, itu stok cukup, beras cukup 17,4 bulan, gula pasir hampir 3 bulan, minyak goreng hampir 2 bulan, tepung terigu juga semuanya dalam posisi yang baik dan cukup. Bapak dan Ibu, saya juga ingin menegaskan di sini tentang beberapa keadaan yang dibuka di level 4 seperti diumumkan oleh Bapak Presiden kemarin. Jadi kalau kita lihat ini adalah pasar yang menjual barang-barang kebutuhan pokok. Jadi kalau kita bisa lihat di sini bahwa seluruh pasar di Jakarta boleh dibuka, pasar rakyat terutama dibuka sampai dengan jam 8 malam dengan kapasitas pasar 50%. Di Jawa Barat, Bapak dan Ibu, batas operasi adalah sampai jam 8 malam, kapasitas 50% dari pasar, tetapi khusus di Kota Bandung itu dibuka pada pukul 4 sampai jam 10 pagi, di Bogor jam 5 sampai pukul 16. Di Jawa Tengah juga begitu, itu dibuka sampai jam 8 malam dengan kapasitas pasar 50%, tetapi khusus di Kota Banyumas pembukaan antara jam 5 sampai jam 2, di Kota Cilacap jam 5 sampai jam 2, di Kota Surakarta jam 5 pagi sampai jam 5 sore, dan di Kota Tegal jam 5 pagi sampai jam 1 siang. Di Jawa Timur, Bapak dan Ibu, itu juga boleh beroperasi maksimal sampai jam 8 dengan kapasitas pasar 50%, khusus di Kota Malang jam 6 sampai jam 11 pagi, kemudian di Kota Probolinggo jam 5 pagi sampai jam 4 sore. Adapun di Kota Bali, batas maksimum beroperasi sampai jam 8 malam dan 50% dari kapasitas. Di Provinsi Banten, operasi sampai jam 8 malam, dan operasi pasar boleh didatangi oleh kapasitas 50%. Kota Yogyakarta, di DIY juga sama, yaitu sampai jam 8 malam dan batas operasi sampai dengan 50%. Toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, perdagangan asongan, bengkel kecil, cucian, kendaraan, dan usaha kecil juga boleh buka sampai jam 9 malam. Untuk warung makan, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha terbuka boleh buka sampai jam 8, tetapi masing-masing
pengunjung boleh menyantap dalam waktu 20 menit dan tidak lebih dari 3 orang. Jadi Bapak dan Ibu, memang kita masih mengalami beberapa pembatasan, tetapi mudah-mudahan ini dapat membantu daripada pergerakan ekonomi di pasar-pasar dan di warung-warung yang ada di Jawa dan Bali. Bapak dan Ibu, izinkan saya juga untuk memberikan brief sedikit tentang hasil daripada ekspor impor Indonesia pada semester pertama tahun 2021. Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu, hari ini semester pertama ekspor kita tumbuh 34,78% dari 76,33 miliar dolar Amerika menjadi 102,87 dolar Amerika. Terdiri dari ekspor migas yaitu sebesar 5,82 miliar dolar dan non migas berada pada 97,06 miliar dolar. Jadi kalau kita lihat kenaikan ekspor daripada minyak dan gas itu 48,04% dari 3,93 miliar menjadi 5,82. Sedangkan untuk non migas pertumbuhannya adalah 34,06%. Sedangkan untuk impor juga tumbuh sehat Bapak dan Ibu. Untuk impornya itu bertumbuh 28,36%, yaitu dari 70,90 miliar menjadi 91,01 miliar. Dan pertumbuhan daripada non migas tumbuh 25,44%, yaitu dari 63,37 miliar pada tahun 2020 menjadi 79,49 miliar pada tahun 2021. Untuk impor migasnya juga tumbuh 52,96% dari 7,53 miliar menjadi 11,52 miliar pada semester pertama tahun ini. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu, trade balance-nya adalah surplus 11,86 miliar, di mana terjadi defisit di sektor migas yaitu 5,70 miliar dan non migas kita terjadi surplus 17,57 miliar. Jadi kalau dengan keadaan seperti itu, saya merasa bahwa perekonomian kita jauh lebih kuat, jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Dan ini juga kita bisa melihat ada beberapa surplus terbesar kita, yaitu ada beberapa negara penting kita untuk ekspor, terutama adalah RRT. Jadi kalau kita lihat di RRT sekarang tahun semester pertama terjadi pertumbuhan nilai ekspor kita yaitu 22,45% dan kemudian nilai impor kita adalah 25,63%. RRT terjadi defisit pada semester pertama minus 3,19 miliar US dollar. Tetapi Bapak dan Ibu, saya ingatkan bahwa tahun lalu defisit kita terhadap RRT lebih dari 7,5 miliar dolar, meskipun angka itu sudah dipotong separuh dibandingkan pada tahun 2019, dan saya akan menceritakan produksi apa saja yang menyebabkan penurunan defisit kita terhadap Cina sangat signifikan. Yang kedua adalah di Amerika Serikat kita surplus pada tahun ini 6,55 semester pertama tahun ini 6,55 miliar, atau ini hampir 65% dari surplus yang kita dapat seluruh tahun 2020 yang besarnya 10 miliar dolar, yaitu kita mengekspor 11,53 miliar dan kita mengimpor 4,98. Jadi ini total trade-nya sudah sampai dengan 16,51 miliar US dollar dan surplusnya seperti saya utarakan. Jadi Bapak dan Ibu, ada beberapa negara yang kita defisit, yaitu terhadap Singapura kita masih defisit 2 miliar, yang terbesar setelah Cina, yaitu karena kita mengekspor 5,5 miliar dan kita impor 7,49 miliar, dan terjadi defisit 2 miliar dolar, konsisten seperti tahun 2020. Tetapi Bapak dan Ibu, pada semester pertama tahun ini kita juga surplus luar biasa dengan Filipina dan India, masing-masing 3,29 miliar terhadap Filipina, ini pertumbuhannya sangat baik, dan juga dengan India 2,14 miliar US dollar.
Jadi Bapak dan Ibu, saya ingin memberikan beberapa contoh, nanti mungkin Mbak Ani bisa memberikan rilisnya. Ada 3 yang terpenting di dalam ekspor kita non-migas pada semester pertama tahun ini. Yang pertama adalah bahan bakal mineral pada bulan Juni ini menggeser daripada kelapa sawit kita dengan nilai ekspor 2,44 miliar. Ini terjadi pertumbuhan kalau dibandingkan dengan Juni 2020 sebesar 35%. Dan ini kalau kita lihat totalnya daripada Januari Juni untuk bahan bakar mineral atau dengan batu bara sebesar 12,7 miliar. Yang ketiga adalah lemak dan minyak nabati, yaitu bulan Juni ini berada di posisi ketiga 1,89 miliar. Untuk periode Januari Juni tahun ini totalnya adalah 14,08 miliar atau terjadi pertumbuhan 57,55%. Bapak dan Ibu, yang paling penting adalah nomor 2 pada bulan Juni ini adalah besi dan baja. Jadi Indonesia menjadi negara utama untuk mengekspor besi dan baja, terutama stainless steel, karena bulan Juni ini menempati posisi kedua dengan nilai hampir 2 miliar dolar, yaitu 1,99 miliar dolar. Bapak dan Ibu, untuk total penjualan pada bulan Januari-Juni adalah 8,79 miliar dolar, atau setara dengan hampir 85% dibandingkan dengan total ekspor kita pada tahun 2020. Jadi kalau kita lihat Januari-Juni 2021 ini 8,79 miliar, kita tumbuh 92,74% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, yaitu 4,56 miliar dolar. Bapak dan Ibu, seperti saya sudah utarakan tadi bahwa stainless steel ini menjadi barang yang sangat penting, meskipun pertumbuhannya sangat tinggi, yaitu 92,74%, meskipun kita sudah dikenakan anti-dumping measure dari RRT yang sudah memberikan untuk beberapa produk, yaitu terutama produk stainless steel Indonesia yang ini dikerjakan untuk produk stainless steel billet, SSB, dan hot roll plate HRP yang dikenakan oleh RRT dengan nilai sekitar 20,2%. Tetapi pertumbuhannya pada hari ini masih di 92,74%. Di sini juga menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu, Indonesia sekarang sedang berevolusi dari penjual barang mentah, barang setengah jadi, menjadi barang industri dan industri berteknologi tinggi. Itulah Bapak dan Ibu yang saya bisa berikan untuk hasil daripada ekspor impor semester pertama tahun 2021. Saya persilakan Mbak Ani untuk ada 1-2 pertanyaan. Terima kasih Pak Menteri. Teman-teman media, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Seperti biasa, raise hand. Ini ada pertama dari IDN Times, Mbak Fadia. Silakan Mbak Fadia. Selamat siang, Bu Ani, Pak Lutfi. Selamat siang. Ya, silakan Mbak. Izin saya mau bertanya terkait operasional pasar tradisional di PPKM level 4 ini. Boleh diperjelas lagi Pak, apakah mungkin untuk pedagang-pedagang yang menjual di luar kebutuhan pokok itu apakah tetap boleh buka, sementara kalau dari pengusaha retail mengeluhkan kalau di beberapa supermarket itu atau di hypermarket yang memang boleh buka, tapi untuk stall-stall yang menjual barang bukan kebutuhan pokok itu harus kayak ditutup, disekat dulu, terutama di beberapa daerah, contohnya kayak di Bandung tuh juga ada Pak. Nah itu kalau dari Kementerian Perdagangan pengaturannya seperti apa, sosialisasinya seperti apa Pak? Mungkin itu dulu, terima kasih. Ya, kalau kita lihat bahwa untuk pasar-pasar untuk kebutuhan pokok, seperti saya sudah utarakan tadi, rata-rata boleh tutup sampai jam 8 malam. Tetapi untuk tidak yang menjual bahan-bahan kebutuhan pokok, boleh dibuka sampai jam 3 sore dan kapasitasnya 50%. Jadi itu yang membedakan antara bahan-bahan pokok dan bukan bahan-bahan pokok. Terima kasih. Kalau untuk supermarket bagaimana Pak? Karena kan ini dikeluhkan sama pengusaha retail juga, udah ada mungkin pembicaraan dengan pengusaha retail gitu Pak. Ya, kalau mallnya ditutup, kalau supermarket boleh. Silakan Pak Dirjen PDN kalau boleh menambahkan. Baik.
Iya Pak, sudah betul. Jadi pada dasarnya walaupun itu di mall, kalau untuk kebutuhan sehari-hari silahkan buka, apotek 24 jam malah. Kemudian kalau yang non esensial memang diharapkan ditutup kecuali dengan yang baru sekarang ini Pak. Pertanyaannya kalau hypermarket itu boleh buka kan Pak Dirjen? Kalau dia untuk barang-barang esensial? Barang-barang esensial boleh. Boleh dibuka Mbak Vidya. Jadi gitu Pak penjelasan Ya, Pak Dirjen. Maksud saya, jadi di dalam supermarketnya itu ada bagian-bagian yang menjual bukan barang kebutuhan pokok. Nah, itu sama pemerintah daerahnya diatur ditutup dulu, jadi dikasih garis kayak gitu. Nah, itu apakah memang tidak boleh, sementara kan di pasar tradisional itu tetap dibolehkan buka? Di swalayan ditutup Pak Menteri. Jadi kalau bukan barang pokok nggak boleh, jadi sekat-sekat begitu, nggak jadi puyeng Pak Dirjen. Betul Pak, tapi memang itu aturannya. Bahkan ya yang ininya yang apoteknya juga akhirnya menutup diri karena ininya ditutup. Tapi kan untuk yang sekarang sudah boleh dibuka Pak. Gitu. Oke, Mbak Widya. Selanjutnya dari Harian Kompas Mbak Yudit. Silakan Mbak Yudit. Iya, terima kasih Bu Ani atas kesempatannya. Suara saya terdengar jelas kan ya Bu ya? Sangat jelas. Ya, selamat siang Pak Menteri, Bu Ani, dan Bapak Ibu sekalian. Pak Menteri, saya cuma mau tanya yang untuk perdagangan luar negeri. Tadi pertama nanya pasar cuma ditanya sama Fadia. Kemarin kan pas pertengahan Juli, Komisi Eropa mengumumkan buat adopsi Green Deal ya Pak. Salah satunya carbon border adjustment measurement itu Pak. Nah ini kira-kira dari Kementerian Perdagangan memandangnya seperti apa? Apakah sudah ada analisisnya terhadap apakah sudah ada kajian dampaknya terhadap ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa, dan mungkin apakah juga akan dimasukkan dalam pembahasan di EU-SEPA Pak? Itu aja Pak. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih Mbak Yudit. Jadi memang ini sekarang ada inisiasi di Eropa untuk, tapi ini masih di parlemen untuk mengadakan yang disebut dengan carbon trading cross border. Jadi ini 3,5%. Kita menilainya ini adalah novel atau cara baru mereka ingin mengadjust agar harga produksi di negara berkembang yang memang mestinya lebih murah dibandingkan dengan harga-harga produksi yang mahal di Uni Eropa. Ya, Yudit ya. Jadi kita masih sedang mempelajari daripada permasalahan ini, dan ini masih juga mereka lagi menginisiasi juga, dan ini juga kita melihat menjadi satu tren yang akan dikerjakan Amerika Serikat. Ini sudah ada inisiasinya di Senat juga. Ini sebenarnya kita berpendapat bahwa ini mengganggu daripada perdagangan dunia. Tetapi kita akan lihat apakah ini bertentangan dengan kaidah-kaidah perdagangan yang adil dan bermanfaat di WTO, dan Ditjen PPI kita sedang bekerja juga melihat aturan-aturannya, dasar-dasarnya yang mereka gunakan. Tetapi pada dasarnya kita beranggapan bahwa ini adalah cara baru mereka ingin memproteksi daripada produk-produk buatan mereka sendiri yang memang sudah mahal, berteknologi kuno gitu kan ya, dan efektivitasnya juga sudah tidak baik. Jadi kita akan pelajari, dan ini adalah menurut kita pada saat ini adalah cara-cara terbaru untuk mereka mengganggu daripada atau menyeimbangkan harga-harga produksi di negara-negara mereka yang lebih mahal. Tapi kita akan pelajari dan kita akan membuka opsi-opsi tersebut, dan kita akan membawa pembicaraan ini di forum-forum multilateral, yaitu tentunya di G20 yang akan berlangsung untuk Trade Minister itu pada bulan Oktober, dan juga kita akan bicarakan ini di WTO, meskipun argumen-argumen ini sudah menjadi pembicaraan yang hangat di diskusi-diskusi informal maupun formal, multilateral maupun bilateral, di acara-acara kementerian, acara-acara antara Menteri Perdagangan di mancanegara. Terima kasih Yudit. Terima kasih Pak Menteri. Ada satu lagi yang mau menanyakan, apakah Bapak berkenan Pak? Silakan. Silakan Mas Irwan. Ya, halo, terima kasih Pak Menteri. Mohon izin mau tanya Pak, minta responnya ini terkait dengan kemarin kan jumlah organisasi masyarakat sipil gitu melayangkan surat somasi gitu ya terkait dengan kelangkaan oksigen dan naiknya harga tabung oksigen dan oksigen gitu. Nah ini kan dalam surat somasinya mereka meminta agar
segera dilakukan pengendalian harga dan memastikan ketersediaan oksigen gitu ya. Bagaimana Pak Menteri menanggapi soal ini Pak? Terima kasih Pak. Ya, Mas Irwan, kita memang sangat menghargai ya. Ini kan negara hukum, kita menghargai proses hukum dan kita juga akan menghadapinya itu secara hukum. Ya, tapi memang kita juga mesti mengerti bahwa banyaknya ketidaksabaran terutama dari market, terutama ketika kebutuhan oksigen atas nama, ini kan juga masalah daripada masalah kemanusiaan ya, terjadi pertumbuhannya sangat tinggi, tentunya market kita juga tidak bisa, produser kita tidak bisa mengerjakan. Tetapi kita bisa lihat semuanya bahwa pemerintah dengan segala daya upaya sedang memenuhi kebutuhan-kebutuhan terutama untuk masalah kemanusiaan menghadapi COVID-19 ini. Jadi kalau boleh saya minta tolong bahwa kita semua sedang bekerja di seluruh kementerian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Industri, Kementerian Kemenko Marinvest, Kemenko Ekonomi, sedang semua berupaya memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan terutama yang dibutuhkan untuk menghadapi COVID-19 ini sedang kita adakan, kita potong kompasnya, kita potong birokrasinya, kita potong semua administrasinya, memastikan bahwa hal ini bisa dipenuhi. Dan kalau kita lihat misalnya bagaimana pengadaan rumah oksigen yang luar biasa, urun rembuk, urun campur dari seluruh elemen masyarakat, baik itu swasta, nasional, maupun internasional, ini semua bahu-membahu untuk membaraskan, untuk memastikan bahwa oksigen itu ada. Jadi kita akan layani, karena ini adalah negara hukum, kita akan layani secara hukum, tetapi pada saat yang bersamaan, Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa kita semua sedang bekerja bersama-sama untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut atas nama kemanusiaan. Jadi saya minta tolong masyarakat bersabar, tetapi ini negara hukum, kita akan hadapi tuntutan hukum itu juga di dunia hukum. Jadi, tetapi pada saat yang bersamaan saya ingin menekankan lagi kepada masyarakat bahwa kita sebagai pemerintah sedang melakukan seluruh daya upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Terima kasih, Mas Irwan. Terima kasih, Pak Menteri. Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Sekali lagi, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, saya berterima kasih. Mudah-mudahan semua stay safe, stay healthy. Kita bertemu pada kesempatan pertama untuk data-data yang kita akan rilis dari Kementerian Perdagangan. Tolong yang ekspor impor yang Mbak Ani dibantu teman-teman ya. Baik, Pak Menteri. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri, Bapak Ibu Eselon 1, teman-teman media. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.